Definisi jam biologi baiklah dibagi menjadi dua, yaitu biolika ritme dan diurnal ritme. Untuk biolika ritme atau dikenal sebagai irama biologis merupakan perubahan variabel biologis yang terulang dengan pola dan frekuensi yang spesifik. Kemudian untuk diurnal ritme atau circadian ritme yaitu irama biologis dengan periode sekitar 24 jam. Contoh yaitu pada bunga pukul 4. Bisa kita lihat di pojok kanan atas itu adalah gambar dari bunga pukul 4. Kemudian bisa kita ketahui biological clock atau jam biologi merupakan mekanisme internal yang mengontrol irama circadian, gerak membuka dan menutup stomata, kemudian gerak tidur pada putri malu atau mimosa pudica, atau gerak tidur pada tumbuhan lainnya. Kemudian kita lihat gambar berikut ini, yaitu gambar gerak tanaman pada kacang pada pukul 12 siang atau jam 12 posisi daun horizontal, sedangkan pada pukul 00 atau jam 24 malam daun terkulai, gerakan seperti tertidur. Berikut ini merupakan the range of life atau jam biologi. Tumbuhan juga memiliki sistem jam biologi seperti manusia. Circadian clock atau jam circadian pada tumbuhan mengatur pola aktivitas harian seperti pengaturan hormon, photoperiodism, dan regulasi zat nutrisi. Circadian rhythm pada tanaman berhubungan langsung dengan pengaruh dari hormon auksin. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme jam biologi. Nah, untuk mekanisme jam biologi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hipotesis waktu internal atau endogen, yang kedua yaitu hipotesis waktu eksternal atau eksogen. Hipotesis waktu internal atau endogen merupakan jam atau waktu harian yang telah terprogram oleh tubuh organisme dan dapat mengukur tanpa adanya petunjuk lingkungan. Sedangkan hipotesis waktu eksternal atau eksogen merupakan jam atau waktu harian dalam tubuh organisme yang bekerja diatur oleh tanda-tanda dari lingkungan. Selanjutnya yaitu fotoperiodisme. Nah, di sini saya mengambil dua fenomena. Yang pertama fenomena perbungaan angiospermae, kemudian fenomena mutasi tembakau. Fenomena pertama yang pembukaan perbungaan pada angiospermae dalam periode yang sama pada setiap tahun walaupun awal pertumbuhannya berbeda. Kemudian menurut Galit Alert pada tahun 1920 menemukan mutasi tembakau yang tidak berbunga pada musim panas sampai akhir Desember, sebagaimana tembakau normal lainnya. Ia mulai berbunga dengan memberikan cahaya buatan pada musim dingin dan gelap pada musim panas. Tanaman yang dikenal sebagai tanaman berhari pendek. Kemudian yaitu mekanisme fotoperiodisme. Di sini saya mengambil tentang Huckleberry atau Cyanosium sp. Nah, Cyanosium sp akan berbunga jika ia diletakkan pada keadaan gelap, paling sedikit 8,5 jam. Periode kritis. Erupsi oleh cahaya pada saat gelap dengan sinar red 660 nanometer. Kadang-kadang efektif mencegah perbungaan. Diikuti oleh radiasi dengan sinyal infrared 130 nanometer. Pemberian secara intensif cahaya infrared pada awal gelap mengurangi masa gelap yang diperlukan selama 2 jam. Jadi mekanisme ini semua diperantai oleh fitokrom. Nah, oke, sekarang fitokrom itu apa? Fitokrom adalah kromoprotein yang keberadaannya dipengaruhi oleh cahaya, diproduksi utamanya dalam kegelapan dan ada pertama kali seluruhnya sebagai PR atau P660, P sama dengan fitokrom dan R sama dengan reduksi. Expose pada cahaya dengan panjang gelombang lambda 660 nanometer rep mentransfernya menjadi PFR atau periode 30 FR. PFR adalah retransfer menjadi PR dengan ekspos ke cahaya dengan panjang gelombang lambda periode 30 nanometer. PR secara biologi inaktif sedangkan PFR secara biologi pada keadaan aktif. Nah, umumnya pada tumbuhan memiliki 5 fitokrom, yaitu fitokrom A, B, C, D, dan E.
Kelima jenis fitokrom ini memiliki keunikan masing-masing. Kelimanya juga berbeda dalam hal spektrum absorpsi cahaya terbaiknya, yaitu panjang gelombangnya. Bila mengabsorpsi cahaya merah, PR berubah menjadi PFR. Hubungan antar fitokrom, bila mengabsorpsi cahaya, varet PFR berubah menjadi PR. Pada keadaan gelap, PFR secara spontan berubah kembali menjadi PR. Arabidopsis atau dikenal sebagai tumbuhan berhari panjang, yang merupakan contoh dari Constantia, gen yang mengkode faktor transkripsi Zinginger, di mana kadar mRNA naik dan turun dengan ritme sirkadian. Translasi mRNA konstan menghasilkan faktor transkripsi yang mengaktifkan sejumlah lokus DFT. Suatu gen dengan diperlukan untuk memulai perubahan pucuk apikal dalam pucuk bunga. Konstan mRNA tinggi pada awal pagi, menurun selama siang hari, dan naik lagi pada sore hari. Protein konstan dengan cepat didegradasi dalam proteosom selama pagi dan siang hari dan juga selama malam. Degradasi dipicu oleh cahaya pagi, kaya akan 660 nanometer, dimedisasi oleh fitokrom B9 fitokrom B. Pada sore hari, jika hari cukup lama, degradasi protein CO berhenti. Hal ini diperantarai oleh absorpsi cahaya merah miskin varet oleh fitokrom A, kemudian cahaya biru oleh kriptokrom. Cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.